tapi ini masih game. Ajarin Sunda, apa itu? Gue temennya sampai pagi, beneran kah? Kita coba langsung aja masuk ke game Land of Dawn. Ada Onyx versus RRQ. Bahkan nanti boleh teman-teman yang main Roblox ya, yang pengen satu friend list 5 juta nanti satu ad-nya teman-teman ya. Ada Zean yang kini mencoba untuk memakai hair Natalia ya. Musuhnya guys, Natalia Hyper. Ini nggak bencana kan? Baksia yang ternyata diambil oleh seorang Kumar guys. Ajarin bahasa Sunda katanya. Keren. Kumaha damang. Gitu gak sih guys bahasa Sunda bro. N267 harus terlihat hati-hati. Nah kali ini sepertinya setup akan cukup menyulitkan dirinya. Dimana harus ada penyesuaian posisi yang dia harus lakukan. Kalau enggak bakal mendapatkan masalah dari tim RRQ tadi mulai bersiap untuk bisa melakukan ganking antar dirinya. Namun Cole terlihat juga di arah bawah, kini masih mencoba berjuang menahan pertarungan di mana dua orang pemain ternyata datang dan sebuah flicker menjadi reaksi yang begitu cepat untuk bisa seorang Cole melakukan, namun masih tersambar dengan beberapa damage dari seorang Haidar. Membuat Cole pun kini harus melakukan sebuah recall sepertinya pulang untuk ke arah belakang. Dan poin pertama akan diincar, Sky mencoba untuk masuk, mencoba memberikan pertempuran dengan cukup cepat, tapi malah ada sebuah pancingan yang terus terjadi mana seorang Naphan berhasil membuka first bolt-nya. Game yang kali ini first bolt yang begitu baik dari seorang Naphan Mejir berhasil untuk membuka eliminasi pertamanya. Namun Cole juga terlihat kini harus dalam ancaman untuk kabur. Namun Stein terluka di mana Zean juga berhasil bisa menambah poin kill di bagian bawah sana. Fahri pun harus berhati-hati juga apalagi dengan posisi yang tertinggal untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ kali dan seorang Just for Lane. Apakah bakal mempermainkan permainan yang baik? Namun ada sebuah turtle yang kini malah berhasil dikunci. Naphan berhasil untuk bisa mengambil para turtle dengan bantuan retribution, tetapi kini apakah berhasil bisa selamat di tangan dari seorang Kumar yang ternyata berhasil bisa menambah poin kill dan seorang Kopur kini juga masih mencoba untuk dikejarkan. Cuman emang membutuhkan sebuah recall terlebih dahulu untuk bisa selamat dalam pertarungan, apalagi dengan darah yang gak terlalu banyak ya. Dua pemain harus mencoba untuk pulang terlebih dahulu dan setup untuk di bagian top lane. Ini sepertinya bakal mulai terjadi. Ini game ketiga Bang Kluster ya. Dan sebuah gankingan berhasil membuat seorang Sain pun ditumbangkan kali ini lagi dan lagi. Opsi yang sangat baik untuk bisa mengurung ya seorang Sain untuk bisa ditumbangkan sebanyak 2 kali. Ini match ketiga teman-teman ya. Mana Fahri pun juga berhasil untuk bisa membuka poin kill tambahan dan kini masih akan berjuang ke area bawah. Satu tabrakan kini akan berhasil untuk bisa mengenai ke arah serang lane, dimana kini mulai melihat serang PM dan mencoba untuk menyambar langsung. Dan Fahri mencoba untuk muncul memberikan satu aksi, cuman Web Dragon pun juga tadi sempat terjadi dan Just for Lane harus mencoba untuk survive. Dimana Web Dragon kini akan berhasil untuk bisa tertarik langsung, namun seorang Snarky berhasil untuk bisa membuat kejutan. Poin pertama berhasil diamankan dan apakah poin kedua pun juga berhasil untuk bisa diamankan karena serang Kumar yang ternyata malah berhasil menumbangkan karena dirinya dan tembakan magic damage karena serang Lesku. Membuat diri pun harus mundur, tapi lihat ada seorang Naphan yang masih berhasil membuka lagi pengambilan di area atas sana. Kirain belum ini masih match 3. Ini kalau mau ikutan paling di match 4 ya. Lihat dengan posisi sekarang yang nggak terlalu jauh berbeda, bahkan teman-teman dari tim RRQ yang masih kurang dari 1 poin kill malah membuat mereka cukup bisa untuk mengamankan gold dengan cukup banyak. Dengan Naphan yang juga apakah malah harus dikejar. Dari Tipis masih mencoba untuk survive, terkena satu serangan dari Zean, berhasil cakar. Namun bantuan pun datang dan pukulan yang cukup kuat. Kini apakah berhasil membuat serang lane pun tertangkap. Dan lihat ada seorang Sain yang juga siap untuk bisa melakukan serangan tambahan crossbow sih. Akan menjadi sebuah senjata utama untuk bisa dilakukan langsung di game yang kali ini. Dan kita lihat untuknya kali ini ada turtle yang mulai muncul di arah tubuh. Menjadi pilihan di saat sebuah tabrakan hampir saja mengenai member dari pasukan teman-teman tim Onyx. Dengan 5 orang pemain yang mereka saat ini sedang persiapkan.
Apakah bisa mengambil turtle untuk di area top lane? Dengan posisi tim fight yang harus kini malah terbuka dan berhasil menambah poin kill untuk yang ketiga kalinya. Dimana satu lagi one last itu juga terbuka ke tangan dari serang Snarky di sana. Lihat poin kill berjatuhan, bot lane pun terbuka, bahkan Paris menggunakan Petrify Gaming ini untuk bisa selamat pulang ke belakang sana, namun double kill terlihat langsung untuk bisa diamankan dan pukulan. Memastikan juga pasukan dari teman-teman tim Onyx pun harus terborbardir di game yang kali dan seorang Just for Land harus kini malah sendirian memasakkan sebuah Way of Dragon, namun gak bisa membuat dia pun berhasil survive dan kini malah menjadi opsi untuk seorang Navan pun mengambil turtle kembali di gamenya kali ini. RRQ berhasil mengunci pengambilan dengan cukup baik. Sifat yang masih sangat bisa dimanfaatkan. Ini bakal juga membuat ya peran juga ada beberapa turret yang harus diambil oleh pasukan dari tim RRQ. Mencoba untuk melakukan eksplorasi kembali. Zian harus berhati-hati, mengatur posisi dengan cukup baik untuk bisa menahan gempuran yang mungkin dari tim Onyx. Kembali akan mencoba untuk lakukan Havoc Crossbow, jadi membuat masalah. Di mana seorang N267 juga akan kami coba dikejar di sana. Pari mencoba dekat, Rove pun juga kira akan digunakan dan malah membuat serang N267 pun menjadi korban tambahan dan bahkan serang Zian pun juga harus berhasil ya untuk terkena langsung satu sambutan lagi serangan dari serang Super Fari yang bahkan kini udah berhasil mendapatkan 6 pemain. Coba berjuang lagi untuk bisa memberikan satu efek sisi. War Sky dalam masalah, mencoba untuk survive. Lihat ada satu tabrakan ke area tengah. Dimana seorang Just for Land pun gagal bisa menjaga turret yang ada di bagian sana. Dan seorang Navan pun juga kini akan kembali melakukan beberapa serangan dengan sebuah shadow kill yang mungkin bisa terjadi dalam Just for Land. Terlihat masih selamat. Maupun gagal untuk melakukan one last hit dan kini harus melakukan lagi platingan di area Batuning. Mencoba untuk melakukan lagi kita pengambilan Karastak agar bisa lebih kuat. Dan lihat juga di area bawah ada Kumarska yang masih mencoba menunjukkan bawah bersama Haider dan juga seorang Scotland. Juga tabrakan pun terjadi dengan killing spree from the Cope yang berhasil untuk juga ini berhasil untuk melakukan sebuah double kill. Cope menggila, bahkan momentum dengan triple kill pun malah berhasil bisa ia amankan dan satu buah maniak akankah berhasil bisa dipastikan, namun Zea berhasil juga tertumbangkan di hadapan. Meskipun ternyata juga ada sebuah kegagalan dari seorang The Cope untuk bisa melakukan sebuah maniak di game yang ada di match yang kali ini. Nah, melihat turtle yang ada di bottom lane seperti akan mencoba dikunci lagi untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ ya. Dan RRQ yang masih berhasil cukup unggul, 7.000 gold terlihat harus cukup jauh bisa dikejar oleh pasukan tim Onyx. Mencoba untuk mencari cara gimana caranya untuk bisa melakukan pembalikan keadaan ya. Sebenarnya kalau misalnya pengen balikin keadaan sih ya N267 sih. Karena kayaknya untuk di game kali akan sulit untuk pemain-pemain lain. Tapi meskipun begitu Kumar ya mungkin bisa menjadi salah satu pilihan juga untuk bisa menjaga badan buat pemain Onyx. Dan juga seperti ada sebuah kesalahan. Ada sebuah war yang kembali terbuka di mana sayangnya seorang Snarky pun harus tertangkap dan serangan dari seorang N267 pun berhasil malah terbuka dan crossbow tank ini juga digunakan. Membuat beberapa poin kill pun kini harus terjadi untuk pasukan tim Onyx dan harus dipaksakan mundur sejenak. Namun terlalu jauhnya seorang The Cope ini juga bakal menimbulkan ancaman besar. Meskipun berhasil untuk malah menambah poin kill dan kini apakah berhasil mengunci double kill. Namun Just for Land juga berhasil memberikan sebuah antisipasi di mana one last hit pun kini terjadi dan Zian berhasil menangkap lagi pemain. Ya, dengan teman-teman dari tim RRQ yang kini semakin juga bermain dengan baik. Apakah akan ada sebuah momen di mana endgame bisa dengan sangat mudah berhasil teman-teman dari RRQ dapatkan tabrakan terbuka di mana Meta Ciki kembali juga dijalankan legendary from Super Fari yang berhasil juga kini merenggut seorang Zean yang harus tertumbangkan kembali. 5 kali point kill udah terjadi karena Zean ya. Rotasi kini mulai juga dipersiapkan.
Bagian kita lihat juga masih ada beberapa platingan dari teman-teman tim Onyx dilakukan di area bawah sana, namun tabrakan masih harus kembali terbuka. Dimana siapakah yang akan mencoba diincar untuk game yang ketiga? Terlihat seorang N267 harus mengangkat sebuah happy crossbow-nya, namun terlihat juga ada sebuah Petrify Gaming harus malah mengenai langsung seorang Hydra di sana. Di saat serang Zean pun juga berhasil memberikan luka buat cakaran yang membuat masalah. Namun ternyata turut di bagian tengah pun nggak bisa dijaga dengan cukup kuat kembali. Dan ini menimbulkan penghancuran turret tambahan yang berhasil pasukan dari tim RRQ pun buat lagi ya. Dimana pengambilan Lord pun juga mungkin bisa untuk mereka ambil karena Lord mulai respawn di arah bottom lane. Yang bisa menjadi salah satu keuntungan juga untuk sebuah tim jika berhasil melakukan pengambilan. Bahkan dengan satu happy crossbow, N267 pun berhasil lagi membuka pengambilan. Dua orang pemain tumbang di depan sana. Menjadi keuntungan sebenarnya untuk pasangan tim Onyx untuk bisa memulai setup untuk Lord-nya di match kali ini. Lord akankah mencoba untuk diamankan di arah bottom lane. Setup dari seorang Just for Lane ini juga mulai terjadi tabrakan dan seorang Snapchat juga harus dihindari. Soalnya kalau misalnya pemain yang ada di arah dalam untuk bisa juga melakukan langsung ya serangan ke arah teman-teman dari tim RRQ, di mana Way of Dragon juga sempat terbuka. Lord kini akan berhasil direbut sama serang Nervan, memastikan retribution-nya mengambil ke arah Lord di gamenya sekarang. Namun sayangnya ada korban berjatuhan. Dua orang pemain dari Onyx dan juga RRQ ini sama-sama ditumbang, bahkan Cope menambah poin killnya. Pukulan yang cukup berbahaya lagi dan lagi berhasil membuat pasukan dari tim Onyx kehilangan member dan OO. Ya, dengan kini mencoba untuk mengancam, dia terkena satu buat solo kill. Dan melihat damage yang cukup besar, tapi kini juga harus mendapatkan sebuah gankingan lebih dari pasukan tim RRQ. Membuat Zean pun kini harus bahkan terculik. Pukulan berbahaya. Dan sampai Cope kembali terbuka dan hanya misalkan 3 pemain aja. Pasukan dari tim Onyx apakah bisa bertahan dengan cukup lama? Mungkin bisa menunggu ke arah late game, cuma ya pernah tapi pasti emang mereka bakal kita bongkar kalau misalnya juga nggak bisa memberikan sebuah pembalasan ya dari segi serangan. Ini yang harus diantisipasi dengan sangat cepat. Banyak tabrakan yang terbuka. Nah, Just for Lane pun juga kini harus malah berhasil diculik langsung sangat serang di sana. Tambahan mulai terjadi. Sisa 3 orang pemain yang harus mencoba untuk berhati-hati dan mencoba untuk mengawal tentunya beberapa turret yang tersisa dari pasukan tim Onyx kali ini. Sign juga jadi pemain yang sebenarnya masih belum terlalu banyak dalam melakukan poin kill karena sepertinya Alkup yang begitu menggila. Satu mega kill yang kembali berhasil untuk diamankan. Staff yang begitu limpah ternyata udah berhasil mencapai ke arah 500-an ya. 569 stack yang udah berhasil seorang Cope pun dapatkan. Jadi pemain yang akan membawa bencana untuk tabrakan malah terbuka, di mana serang Pari berhasil menggunakan sebuah road wave-nya. Apakah ada sebuah double kill, namun Just for Lane memaksakan dengan sebuah momen Way of Dragon dan memastikan wipe out besar. Kali sampai terjadi buat teman-teman dari teman-teman tim Onyx dan endgame-nya pun langsung terbuka dengan lebar. Kemenangan yang berhasil dimanfaatkan oleh pasukan tim RRQ membuat Onyx pun ternyata harus dikalahkan langsung ya. Untuk game yang kali ini begitu baik permainan yang terjadi dari pasukan tim RRQ guys. Benar-benar digempur banget guys mereka guys. Benar-benar sulit banget juga untuk bisa menyamakan keadaan, apalagi dengan permainan dari Meta Kiki yang begitu mantap ya berhasil mereka tunjukkan guys. Gimana guys kalau kayak gitu bro? Sulit. Ente guys katanya nggak apa-apa, Aldit the best katanya. Iya udah berjuang sih. Guys. Lucu kemenangan katanya matiin dulu Snarky. Ikut lagi kata Akito, boleh Akito. Kita katanya mau ikutan di match 4. Ini ada momen dimana MVP didapatkan Fahri guys, sering bersama-sama dengan Snarky dan datangnya dia sering membuat bencana teman-teman ya. Aduh mobil bara, waduh enggak ya. Aduh bang, jangan senggol-senggol bang, bahaya bang. Ini ada 2 match dari Nevan, Minjir dan juga Cope. Ini mereka padahal baru loh guys, baru bekerja sama di match ini, tapi mereka sangat solid ya guys ya. Bersama dengan Sign yang juga dapetin sebuah silver ya. Itu Ram cuma bisa Johnson, waduh.
Dem katanya adanya di mana? Di bio Bang Joni. Bang mau cerita apa? Jonnya John Racing Bang. Iya guys, bisa muter-muter begitu bro. Gacor bro. Kalau kita lihat juga dari tim area kanan ini ada Just for Land ya. Umar, Haidir, Zian, dan N267. Padahal mereka udah cukup bermain baik ya. Memang sayangnya gagal untuk bisa memenangkan pertandingan guys. Ini Sasi juga kalian bisa cek ya. Akun gua. Akun apa tuh? Akun TikTok kah? Berapa per match ya? 4.000. Ini Sasuke juga guys. Kalau kalian pengen lihat boleh banget. Uzi nggak ada Uzi, Fenrir belum kelihatan aku. Nah, ini ya momen tadi ada serangan-serangan yang terjadi guys. Bang Fahri magetan lagi nggak match ke berikutnya? Oh akun ML bisa kena ban. Emang iya guys. Kalau sekarang yang kanan 0% push katanya. Iya. Gimana mau keluar dari tekanan guys kalau misalnya mereka terus ke pressure guys, itu sih. Dan mereka juga kayaknya masih beradaptasi juga dari segi permainannya. Bukan hanya buat lawan itu guys, tapi lawan ini kan juga harus beradaptasi juga sama tim sendiri kan. Dan mereka masih cari-cari itu guys. Nah itu sulit juga teman-teman.